Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Anjani dengan NPM A1G 022054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tugas video presentasi mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Nah, fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan, atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada langkah-langkah dalam perencanaan. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendri yaitu A. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. B. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. C. Mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. D. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Kemudian yang E. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Kemudian yang B, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Nah, pelaksanaan fungsi pengorganisasian ini juga dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Kemudian Hasibuan mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian Sarwoto juga mengungkapkan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah dicapai. Sarwoto menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, kemudian ada departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Kemudian yang F, pelimpahan otoritas. Kemudian yang G, staffing. Ini merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Kemudian yang H, facilitating. Ini merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Kemudian yang C, penggerakan. Terry mendefinisikan penggerakan atau exercising adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Kemudian exercising adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain seperti planning, organizing, dan controlling, exercising ini dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Kemudian yang D, pengawasan. Ini merupakan proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Kemudian tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Nah, agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu A. Tahapan penetapan alat pengukur. Kemudian yang B. Tahapan mengadakan penilaian. Dan yang C. Mengadakan tindakan perbaikan.
Sekian berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal sebagai berikut. A. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Kemudian yang B, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi itu benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian yang C, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi untuk kepentingan individu. Kemudian yang C, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Kemudian yang D, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Kemudian yang E, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan yang F, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di pembahasan materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.